لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا ومحمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Kiai Haji Aidil Yakin beserta keluarga. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syahrah Surabaya Profesor Dr. Kiai Haji Said HM MAGMH beserta keluarga. Yang kami hormati Ustaz Satun Al-Ghalib. Yang kami hormati Abang Muhammad Soibul Bahri. Yang kami hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syahrah Surabaya. Dan tak lupa teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barakah. Ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau kita terbebas dari kebodohan. Kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga mawidah hasanah dan ditutup dengan doa. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Novita Melinda, santriwati Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri 2 asal Kediri. Waktu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min
Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faid Faizi. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Ainul Yaqin selaku pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran, yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Sahid MH selaku penasehat Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri dan pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syahadah Surabaya, Ustaz Syatun dan Ustaz Saiful Bahri selaku Ustaz di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri Asy-Syahadah di Surabaya, para ustadz ustazah, para santri dari PPHG Putri 2 dan PPHG Putri Asy-Syahadah Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kedatangan orang-orang pilihan ya, orang-orang yang dipilih oleh Gusti Allah hadir di tengah-tengah kita untuk bersilaturahmi, untuk bahasanya Pak yaitu rihlah ilmiah ya, untuk sama-sama belajar di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri Bapak I Haji Mang Fatoni. Langsung saja, pertama kami sampaikan selaku dari tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Asy-Syahadah yang sudah berkenan hadir di PPHG Putri 2. Ya mungkin beginilah kondisi PPHG Putri 2, tidak semewah yang ada di Surabaya ya. Tapi di sini juga mewah, mepet sawah. Alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah. Dan nantinya tempat ini yang sekarang ini masih kubu-kubu gitu ya. Nanti insya Allah nanti ada bangunannya yang megah di sini ya. Mohon doanya. Yang kedua, kami selaku tuan rumah mohon maaf kepada panjenengan semuanya yang hadir pada siang hari ini, manakala kami dan juga mbak-mbak pengurus, mbak-mbak santri dalam menyambut sampean semuanya mungkin kurang tersenyum atau kurang apa ya, ada hal yang kurang berkenan di dalam hati panjenengan semuanya. Saya mewakili dari tuan rumah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, bagi mbak-mbak semuanya yang kemarin itu menyampaikan kepada saya katanya pengen kuliah gitu ya. Salah satunya ada beberapa mbak-mbak yang menginginkan untuk kuliah di UIN Surabaya. Kemarin saya lihat beberapa sudah selesai Al-Qur'annya. Nah, nanti mbak-mbak yang pengen kuliah di UIN Surabaya, nanti seperti apa prosesnya, tahapannya, dan yang harus dilalui seperti apa. Nah, nanti sampean bisa berkonsultasi kepada Prof. Sahid. Beliau adalah salah satu inisiator dan juga penasehat di PPHG Putri. Jadi beliau juga bapak sampean semuanya ya.
Tidak hanya bapaknya di Surabaya, tapi ya bapaknya di Haki 1, Haki 2, Haki 3 dan semuanya. Jadi beliau juga bapak kita semuanya. Nah, nanti sampean yang nanti tadi kemarin bilang ke saya mau kuliah ke UIN Surabaya, nanti bisa tinggalnya di Haki di Asyahadah di Surabaya. Tentunya dengan bisa melalui jalur beasiswa tahfidz ya, tahfidz Al-Qur'an di UIN Surabaya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Ketua Yayasan dan juga Prof. Zahid untuk memberikan arahan dan motivasi kepada para santri yang ada di PPHQ Putri 2 dan PPHQ Asyahadah yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, ini katanya kalau saya jauh ya, Prof. Zahid ya, karena satu alumni katanya begitu. Beliau lebih dahuluan saya jauh di belakangnya ya. Beliau lulusan Unpad juga, beliaunya juga, cuma beliaunya hukum, saya tidak hukum ya. Saya ngomong ekonomi. Yang saya melihat, yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, ini Bapak saya belum kenal semuanya. Ustaz Syatun sama Ustaz Saiful Bahri yang dimuliakan Allah, para ustazah dari Hamal Quran Asyahadah Surabaya, dan yang saya banggakan para santri Hamalatul Quran. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Ada rasa bangga yang mungkin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian ya. Berarti sekarang ini ternyata tidak ada bedanya antara Surabaya sama Ringenago, sama ya. Cuma satu yang bedakan dia pakai apa itu jaskit, satunya tidak gitu. Sehingga saya bisa membedakan, tapi prinsipnya adalah sama, bahwa kita adalah santri Hamalatul Quran ya. Ada rasa bangga lagi, yaitu ini pertemuan saya dengan Haki Surabaya ini yang kedua, itu begitu ya. Kemudian hal-hal lain ya, bedanya Surabaya sama sini, kalau sana di Surabaya dekat laut, kalau di sini dekat sawah, jadi sama-sama dekat itu begitu, sehingga terasa sana mungkin melihat air, di sini bisa melihat padi ya, itu betul. Tapi saya bangga sedikit nanti kalau dalam teori kesehatan harusnya mata itu seimbang ya. Jadi jangan melihat air terus, jangan melihat padi terus ya. Nanti kalau melihat air terus terasa panas, berarti butuh juga hijau-hijauan, itu begitu. Sehingga harus sering datang ke Haki 2, itu begitu. Jadi beda di situ ya. Tapi kalau saudara nanti pengen banyak orang-orang yang bisa speak Inggris ya, speak Inggris ya, begitu kan? Ya, bisa ngomong bahasa Inggris, betul juga lah itu begitu ya. Itu harus datang ke Haki 3, itu seperti itu. Berarti Haki itu unik ya, Haki itu sangat unik sekali. Masing-masing ini belum terasa, belum kelihatan Prof. Zahid bahwa kita punya PR yang cukup besar sebenarnya Prof, yaitu kita sering ngomong berkali-kali inginnya adalah menciri Surabaya apa, Ringenago apa, Kampung Sapa, Jombang apa, masih sebuah konsep belaka belum kita aplikasikan. Kenapa demikian? Sebenarnya
ada hal yang memang harus kita siapkan. Santri-santri haki itu ternyata santri-santri yang bahasa Jawa itu santri kalong sebenarnya, atau santri transit. Jadi ibaratnya ini terminal, bukan akhir. Kenapa terminal? Karena banyak santri dari sini itu pinginnya ndang mari, ndang wis, ndang sekolah. Itu begitu. Saya bangga belum sekolah, karena memang harus sekolah. Berarti jangan kalah sama Prof Sahih. Anda harus di atasnya profesor, di atasnya lagi. Ya. Di atasnya lagi. Kenapa? Memang kita ingin memberi contoh sebenarnya. Jadi memberi contoh bahwa investasi terbesar itu jangan pundak ke bawah, tapi pundak ke atas, yaitu berupa ilmu. Itu seperti itu. Nanti PR-PR inilah sebenarnya yang belum kita garis bawah, masing-masing punya angan-angan, tapi belum kita wujudkan. Ya misalkan Haki 2 pengennya adalah kitabnya, Haki 3 pengennya bahasa Inggrisnya, Haki 2, Haki Surabaya Asyahadah misalnya pengennya kuliah semua lah. Ini yang perlu kita garis bawah, kita buat kesepakatan ya, kita buat fondasi lah di masing-masing asrama, sehingga nanti anak-anak ini atau santri-santri ini benar-benar setelah dari Haki itu tidak kebingungan, ya tidak bingung, pengen nang kuliah. Nah, mungkin di tengah-tengah dari awal persiapan ke Surabaya itu begitu, karena beliaunya ahlinya. Pengen kuliah di UIN, kalau kuliah di UIN itu harusnya ke Surabaya, ada yang bimbing, itu begitu. Kalau kuliah kesehatan di Haki 2, ya gitu kan Pak ya. Nanti punya posisi spesial. Kenapa? Saya ini nyekolahkan putra itu ada 7 anak, 8 santri kuliah di Stikes saya. Ya. Padahal permintaan Stikes lain juga banyak, bingung. Haki 2 itu tak tawani gak enek. Ya gitu. Haki 3 tambah gak enek plus mesti cilik-cilik itu bahasa ide. Ya. Cilik-cilik tamatan SMP sing banyak. Nanti nggak ada. Harusnya ini yang PR kita ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Nanti ada manfaatnya. Kenapa ada cabang di Jogoroto, di Jarak, di Keling, Sidringin Agung, kemudian di Gebang, di Kampung Inggris, kemudian ada lagi di Dauro sama Surabaya. Ini memang harusnya kita harus mulai berpikir nanti mau kemana. Karena memang anak-anak ini saya katakan tadi transit. Nanti hanya di terminal nanti mau kemana? Ibaratnya Haki itu perempatan ya, kayak Jombang. Nanti pas bis itu dulu dari manapun, mau dari Banyuwangi, dari Malang, dari utara Tuban mau ke Jakarta mesti Jombang dulu. Berarti ya pas sebenarnya. Nanti dibuat transit. Nah ini mulai mungkin nanti Pak Yai Faik ini yang ketika PSB pikiran juga ya. Dipikirkan juga nanti mau kemana, sehingga nanti Haki, karena Prof saya juga di pendidikan akan tahu ini mau kemana. Nanti mulai disiapkan dari awal sehingga benar-benar siap. Bahkan sekarang aja Prof saya itu punya jatah di UGM ya, itu santri kalau 30 juz bisa tasbih, terus dia masuk FK itu gratis tis sampai esket kedokteran, kemudian masuk ke kedokterannya nanti pada koasnya itu tes lagi. Saya di Jember tawaran juga gratis semuanya. Saya tawaran di Unmu Malang, tapi nggak dapat bro, nggak ada yang mau gitu. Yang kedua tadi, kebanyakan kalau beasiswa itu adalah dia harus fresh graduate, baru lulus baru bisa. Lah ini di sini enggak lah. Ini yang perlu kita sosialisasikan kepada orang tua bahwa Haki pun sudah menyiapkan konsep untuk pendidikan berkelanjutan, tidak sekedar hanya mampir kemudian dia bingung. Sehingga antara Haki 5 asrama ini benar-benar berkesinambungan, punya spesialisasi. Nanti ini akan diskusi lebih detail nanti di tingkat yayasan dan juga dengan Haki yang pusat. Ini bagaimana real teknisnya itu seperti itu. Ini yang harus kita pikirkan. Nanti anak-anak ini kayaknya masih muda-muda Pak ya. Masih imut-imut semua kayaknya ini ya, masih imut-imut karena tersiram oleh air wudhu Surabaya sama
air wudhu ringin agung, jadi semakin lama semakin bercerah. Nggak perlu apa itu beli skincare, beli sabun, nggak usah sabunan, nggak apa-apa gitu aja ya. Sebenarnya sikatan aja kali ya. Nanti harus sikatannya harus. Jadi sudah glowing sendiri. Ya. Kenapa harus glowing sendiri? Karena memang darah itu ya ini sedikit pengetahuan, darah manusia itu kalau sering dibacakan zikir, apalagi kita saudara dibacakan Quran tiap hari, itu akan keluar cahaya, real keluar cahaya, dan sel darah merahnya akan terus berkembang. Makanya kita lihat santri-santri haki itu wajahnya glowing ya, walaupun mungkin ya roto titik buruk tapi bakal glowing gitu lah ya. Walaupun roto gak pakai putih tapi tetap muncul auranya ya. Saya tersinggung katanya. Ya itu memang itu ilmiah bahwa sel darah itu kalau sering dibacakan surat-surat dalam Al-Quran atau zikir itu memang bercahaya seperti itu. Nanti glowing itu santri haki tidak usah beli produk yang mahal-mahal. Sementing tiap hari 8 juz cukup minimal loh ya. Ini pulang ya ngono cok. Pulang harus lali gara-gara nyekeli HP terus lali gak maca Quran. Lah ini sing bahaya. Itu seperti itu. Nah itu sekedar bahan ya renungan kita. Mari santri haki manapun ya, saya nggak melihat Surabaya atau Tulungagung. Ayo kita tetap melanjutkan pendidikan kita, menambah pengetahuan kita, karena 5 tahun 10 tahun ke depan itu Al-Quran sangat-sangat jadi pondasi kuat di Indonesia. Itu begitu hari ini di era pandemi ini pendidikan yang paling bagus ya ini mungkin saya salah. Pendidikan yang paling bagus itu adalah pendidikan pesantren. Apalagi pandemi ini. Kita lihat aja sederhana aja fakta di lapangan. Anak-anak SD, SMP itu sekarang itu nggak sekolah belas. Pekerjaannya cuma satu sekarang itu. Nyekeli HP, kemudian nunggu WA-nya gurunya, kemudian kerjakan tugas kirim tok. Sehingga akhlaknya itu maaf hampir tidak ada. Di pondok, di Hafadzul Quran khususnya pendidikan tetap ada. Ya, padahal yang utama itu pendidikan akhlak. Itu begitu. Berarti pesantren dalam pendidikan paling bagus. Sekarang pun juga sama. Pada pesantren atau pendidikan formal SMP mau dibuat asrama, ya tidak mungkin juga. Nah, maka pesantren dalam pendidikan yang paling bagus. Bisa hari ini COVID itu alhamdulillah haki manapun putra ataupun putri semuanya sehat-sehat ya, alhamdulillah sehat semuanya, cerah ceria dan glowing semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni Mauidhah Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. P.H. Sahid kepada beliau. Bapaknya ngomong aja. Enggak boleh. Pak. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat saya muliakan, Ketua Yayasan Hamalatul Quran Putri Bapak Fatoni, yang alhamdulillah bisa hadir dalam pertemuan ini. Barusan katanya masih rapat. Alhamdulillah bisa hadir. Pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri 2, Ustadz Faid. Ustadz Faid ini adalah pembimbing anak saya Fikri Ali Jauhari dulu waktu di Hamalatul Quran di beliau ini. Tapi Fikrinya sudah gede kayak begitu. Ini masih kecil. Masih imut-imut terus. Ustadz Syatun, beliau ini adalah qori nasional dan kebetulan beliau yang membantu di Surabaya seni qiraah setiap malam Jumat, dan alhamdulillah beliau ini selalu hadir membimbing dan membina anak-anak kita. Dan yang sebelah kanan adalah Ustadz Saiful Bahri. Ini beliau bagian IT-nya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan akses baik web maupun lain sebagainya, beliau yang melakukan tindakan itu dan juga yang mengajari anak-anak. Beliau kebetulan adik kelas saya di Pondok Pesantren Tuhir, termasuk adik kelasnya Mbak Yatin. Dan ada lagi yang tidak hadir, Ustadz Saiful Bukhari, yang mengajarkan terjemah Al-Quran dengan sistem harfun. Beliau angkatan saya di Tebuireng, dan yang mengajarkan beliau bagaimana menerjemahkan Al-Quran secara tepat dengan sistem harfun. Kebetulan beliau menghadiri dan menyerahkan perkawinan dekan Fakultas Tarbiyah. Kebetulan beliau mantu dan kawan saya Prof. Ali Masbud. Segenap anak-anakku yang tadi disebutkan tidak ada bedanya Surabaya dan Ringin Agung, ini semuanya adalah sama. Alhamdulillah pada siang sore hari ini kita bisa bertemu. Tujuannya adalah kalian ini bisa bersatu, bisa membangun ikatan, bisa mengerti. Kalau nanti sama ini ke Surabaya, saum menginap di mana, langsung saja ke Asyahadah. Sudah ditampani oleh kawan-kawannya, kan tidak perlu cari tempat. Langsung saja ujuk buka di Google, langsung saja ke sana. Sehingga datang ke sini ini dalam rangka membangun silaturahim, sehingga jika nanti ada di antara kalian yang membutuhkan komunikasi, saling menghubungi. Kalau mau kuliah, nanti ada koordinatornya, ada Ustadzah Ulia. Seperti kemarin ada yang dari Gunung Watu dan lain sebagainya, itu tinggal dicatat oleh Ustadzah Ulia, nomornya diserahkan kepada saya, dan kemudian saya perjuangkan untuk masuk di UIN Sunan Ampel Surabaya. Bahkan kemarin yang Surabaya ada 8 yang masuk perguruan tinggi. Jadi yang satu itu di Jakarta, yang satu itu di Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang satunya itu di Trunojoyo Madura, dan di UIN Sunan Ampel Surabaya ada 5. Jadi jangan khawatir, karena kalian ini memang disiapkan tidak hanya hafidhah, tidak hanya mampu menghafal Al-Quran, tapi diharapkan ke depan ini mampu
mengeksplorasi kandungan Al-Quran secara baik. Dengan cara apa? Tentu kuliah. Kalau tidak kuliah, pergaulannya juga kurang. Dengan kuliah ini, kalian nanti bisa berhadapan dengan yang lain. Maka harapan saya, ketika kalian ini masuk kampus dengan modal Al-Quran, apalagi oleh Pak Fatoni tadi disebut modal bahasa Inggris, sudah kalian tidak akan ditandingi oleh mereka. Saya punya keyakinan. Apalagi kemudian punya 3 modal: kemampuan bahasa Arab, kemampuan bahasa Inggris, ditambah hafidhah. Itu saya rasa sulit orang itu yang bisa menyaingi. Makanya dari hati 1 sampai 4 ini harus kompetisi secara baik. Kompetisinya bukan di antara kita, tapi kompetisinya adalah dengan kelompok-kelompok lain, terutama kelompok-kelompok yang dananya itu besar dan mereka mempersiapkan orang yang hafal Quran. Banyak itu yang dananya besar itu. Dari Saudi sekian miliar membiayai, didoktrin untuk anak jadi hafal Quran, tapi kemudian dengan menggunakan niqab, cadar. Ini ada ini anak saya ini yang masuk sini ini, Bilqis itu pernah masuk itu, dan alhamdulillah sudah ditarik dan sekarang ada di sini. Itu hampir menjadi kelompok keras itu, bisa jadi menjadi ngebom itu. Nah, yang seperti ini, maka menurut saya kita ini sekarang ini harus menjadi satu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Fatoni, kekuatan-kekuatan yang berbeda ini disatukan, yang kemudian dijadikan kekuatan untuk berkompetisi. Saya juga pernah bilang sama Pak Komar, Pak Fatoni, bagi yang di Surabaya itu anak-anak yang sudah hafal Al-Quran ini, saya punya keinginan yang sangat besar sekali. Itu ada guru bahasa Inggris yang dikirim oleh Pak Komar, dididik bahasa Inggrisnya, tapi khusus yang sudah selesai. Lah ini kita siapkan. Lah apalagi kalau kemudian dicarikan lagi bahasa Arab, kampung ini menjadi kampung yang hidup. Setiap harinya pakai bahasa Inggris, setiap harinya pakai bahasa Arab, setiap harinya ada muraqabah. Coba bayangkan itu. Kata Ustaz Satun tadi ini, taman surga ini. Ini Ustaz Satun sudah bilang ini tadi ini. Kayak taman surga ini, tapi bukan surga sebenarnya katanya. Ini masih menata taman surga ini. Ini tadi Ustaz Satun bilang sama saya ini. Indah. Bidadarinya. Coba bayangkan, dari Surabaya datang ke Hamalatul Quran Putri 1, langsung disambut dengan muraqabah. Datang ke sini disambut dengan muraqabah. Bisa jadi nanti datang ke Haki 3 disambut dengan muraqabah. Lah ini adalah sesuatu yang menurut saya sebuah kekuatan dan kelebihan. Makanya saya kadang-kadang kepada anak yang di Surabaya itu, kalau 1 tahun itu belum matang, seringkali saya menyadarkan Pak Fatoni, jangan kuliah dulu lah nak, Qurannya matangkan, tidak apa-apa 2 tahun Quran itu dimatangkan. Cuma memang tadi itu Pak Fatoni sudah bilang, menjadikan transit itu. Tapi saya masih ngasih motivasi, kalau masih belum matang, jangan dulu. Langsung 1 tahun, langsung kuliah. Enggak problem sebenarnya. Tapi kan akan lebih bagus dia melakukan proses pengabdian ya Kang Faik. Menerima setoran, sudah terlatih, Qurannya pun juga semakin dimatangkan dalam 1 tahun, baru masuk kampus. Bahkan saya cerita ini Pak Fatoni.
Saya ini masuk kampus umur 21 tahun. Coba bayangkan, kan sudah tua kalau umur 21 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Saya tamat itu adalah orang pertama kali yang menjadi dosen. Nah, coba bayangkan itu. Kawan-kawan saya itu ada yang umur 18. Tapi kan kualitas berbeda, karena saya sudah dimatangkan di Tebu Ireng, kan begitu. Dimatangkan ilmunya. Ketika saya masuk kampus, sudah matang. Selesai masuk kampus, langsung berkompetisi untuk daftar cados, calon dosen, jebol. Makanya jangan terkejut kalau kemudian pada saat itu dulu, saya ini menjadi profesor termuda di Fakultas Syariah dan Hukum dulu. Karena kemampuan. Dan saya pun juga menjadi dekan Fakultas Syariah dan Hukum termuda pada saat itu. Lah, yang seperti ini karena ada kekuatan. Makanya saya menginginkan kalian semuanya ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, yang kalau kemudian nanti itu tamat jadi kuliah, saya membayangkan itu menjadi orang semuanya. Bahkan saya bilang ini Pak Fatoni, saya ini miris kalau ada anak dari Haki kemudian pulang diundang, kemudian dikasih berkat, disalami, saya ketemu. Nggak mau saya, belum ikhlas. Ini istri saya. Saya bilang sama istri saya, aku durung ikhlas anak-anakku koyo ngono. Belum ikhlas. Kayak cek murai sih. Saya tidak mau, jangan terlalu murah. Lah supaya tidak murah bagaimana? Ya isinya ini harus kita berikan. Nah inilah saya sudah terjadi komitmen sejak awal dengan Kiai Yakin untuk membangun peradaban dunia ini. Enggak main-main Mbah Yakin itu. Tidak ingin membangun peradaban Jawa. Mbah Yakin itu sampai Nusantara. Sampai ke Sulawesi ya sudah. Jadi membangun peradaban ini bukan peradaban Jawa. Tapi sudah peradaban Nusantara. Lah kita ini ke depan, bagaimana kita ini mengelilingi dunia Nusantara ini. Syukur-syukur Mbah Yakin sudah bilang ada yang sudah ke luar negeri dan lain sebagainya. Yang seperti ini yang harapan kita. Jadi kita ini bukan orang lokal. Kita ini bukan orang tingkat regional. Tapi kita ini harus menjadi orang tingkat nasional. Saya mohon maaf. Orang itu selalu minder ketika ketemu dengan orang lain. Saya katakan, lah kok minder berhadapan dengan orang lain? Anda harus berani dan harus katakan bahwa Anda ini orang hebat. Kalau Anda tidak pernah mengatakan Anda orang hebat, maka selamanya Anda tidak akan dikatakan orang hebat. Ini yang harus ditanamkan di dalam diri ini. Seringkali santri ini punya pikiran yang kerdil, punya pikiran minder. Ini yang akan kita ciptakan. Jangan sampai ada dari Haki ini punya pikiran yang kerdil, punya kemampuan luar biasa, akan aku hadapi dan aku menjadi orang hebat. Nah ini yang harus kita bina. Makanya kalau di Surabaya ini ada pretest. Jadi pertama kali itu di pretest, dan kemudian yang ketiga ke pertengahan diukur lagi, nanti ada post-test, mengukur secara psikologi Pak Fatoni. Meskipun tahap awal saya mendatangkan dari kawan itu alumni Jepang yang kebetulan ngetes, dan pertama kali itu progresivitas itu muncul. Jadi progresivitasnya tinggi kayak orang laki-laki. Tetapi dampak negatifnya sifat-sifat keperempuan ini mulai ditinggalkan. Lah itu yang Surabaya ini. Karena di Surabaya ini tidak masak, tidak nyuci dan lain sebagainya. Akhirnya disarankan supaya
Bagaimana kalau hari libur disuruh masak bersama, nyuci bersama, buat masak-masak bersama, dan lain sebagainya, agar supaya sifat keperempuan itu masih muncul. Ini bisa jadi di sini kan tidak masak loh. Lah iya. Ini nanti kalau pulang bisa jadi akan punya pikiran kayak begitu. Lah ini kita tidak tahu kalau kita tidak mendatangkan psikolog. Pikiran kita ini kan sepertinya ingin maju, kejar. Setelah kita kejar, kebablasan kita ini. Lah ini kita evaluasi yang seperti ini. Karena kita ini ingin mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sukses. Sama kalian ini datang ke sini dalam rangka untuk menjadi satu. Lah kalau kalian datang pasti disambut di sana. Karena kalian ini bukan orang. Sama. Bukan orang lain maksud saya ini. Kalian ini saudaranya. Bersama-sama. Senasib dan seperjuangan. Makanya tadi saya bilang kepada Kiai Yakin di Jombang, Kiai, kalau mau ke Surabaya jangan diprogram. Kalau enggak diprogram malah enggak jadi-jadi ke Surabaya. Kalau enggak diprogram kan langsung jalan, langsung berangkat ke Surabaya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, harapan saya ini, dan tentu saja Pak Fatoni sudah menyiapkan secara baik, kalian ini menjadi kader-kader yang sangat luar biasa. Kalian ini nanti akan diikuti. Akan diikuti. Kalau kalian sukses, yang lain ikut. Tapi kalau kalian itu tidak sukses, orang ini mau masuk itu ya udah. Kok gak sukses dan lain sebagainya. Nah, tentu saja proses sukses ini ada evaluasi secara baik. Kalau saya seringkali ya datang kepada Mbah Yakin kalau ke Jombang, kadang-kadang komunikasinya nggak mesti, kadang-kadang setengah 12 malam, sesuka-sukanya. Ada problem sama-sama bercerita, karena kita ini tidak orang lain, tapi kita ini satu kesatuan untuk berpikir tentang kemajuan. Oleh karena itu, saya berharap kepada kalian yang masih belum selesai dikejar. Memang agak berat, tetapi kalau tidak dikejar nggak akan selesai-selesai. Itulah yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mempercepat proses belajar. Mengapa kita ini harus belajar sampai 6 tahun menghafal Al-Quran kalau dalam waktu 1 tahun bisa diselesaikan? Banyak orang yang menghafal Al-Quran itu cuma waktunya itu sampai 6 tahun. Terus kapan belajar ilmu pengetahuan yang lain? Maka tempuhlah Al-Quran ini secara cepat. Setelah itu baru belajar ilmu pengetahuan. Sama dengan Rasul. Rasul ini diberikan Al-Quran dulu sebagai wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Setelah Al-Quran diberikan kepada Rasul, berarti sudah ada modal. Prosesnya cepat setelah ini. Sama dengan kalian. Kalau Mbah Yakin itu bilangnya itu ingin belajar kepada as-salafus soleh. Apa as-salafus soleh itu? As-salafus soleh itu dulu itu belajarnya menghafal Al-Quran dulu. Makanya 12 tahun hafal Al-Quran. Ada yang 10 tahun hafal Al-Quran. Setelah itu baru belajar kitab. Lah mungkin kalau kita ini agak yang terbalik ya. Sudah tamat SMA, baru ngafalkan Quran. Ya mending lah daripada nggak sama sekali. Nah ini yang harus kita lakukan secara baik. Saya berharap bahwa kita ini menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Kalau saya dengan Pak Fatoni ini sudah masa tua ini, tapi mudah-mudahan masih panjang umur.
Mungkin yang diharapkan adalah kalian ini semuanya. Amal jariah tentu saja. Saya berada di alam kubur, tapi kalian tetap mengaji, anak kalian tetap mengaji, saya mendapatkan pahala yang mungkin nanti sampai ke alam surga. Itu saja yang kita harapkan. Apalagi sebuah kebahagiaan itu akan muncul kalau kalian ini menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu dari apa yang saya sampaikan, dan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Fatoni Kang Faik yang telah menyambut kedatangan anak-anaknya sendiri ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yang disambutkan malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Satur Ahmad. Kepada beliau kami hadirkan. Silakan bicara. Bapak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kami, suara saya agak serak jebret. Ini karena saking banyak perjalanan dan masuk angin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa untuk semuanya, untuk orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan model dalam contoh kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau itu diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya di sisinya, dan kita bisa mampu untuk meneladani model-model yang disajikan oleh beliau, guru kita dan orang tua kita. La hadhihi niyah salihah wa liqad hajatina wa hajatikum wa hajat abaina wa ummina wa zawjina wa dhurriyyatina wa talamidina wa ahlana. وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kami diserahin oleh pembawa acara untuk sambutan. Mestinya bukan sambutan karena kami tamu. Mestinya kami nggak menyambut, tapi disambut. Tapi nggak apa-apa lah, ini salah kaprah. Sama dengan ketika ada telepon, saya baru bangun tidur. Loh, kok bangun tidur? Kok berbicara? Mestinya bangun tidur itu ya bangun terus tidur lagi. Salah kaprah, nggak apa-apa. Tapi sudah dipahami. Anak-anakku sekalian, para qori dan qori'ah, para hafidh dan hafidhoh. Hafidhnya gak ada ya? Ada cikal bakalnya. Kalian nanti akan melahirkan seorang hafidh. Catatannya adalah kalian harus mencari calon hafidh. Insya Allah kalian akan tumbuh nanti membesarkan hafidh atau hafidhah. Prof tadi sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita memegang Al-Quran itu salah satunya. Tinggal bagaimana kita sikap sebenarnya. Kami sampaikan, kami juga kalau sambutan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di Haki 2 ini sudah disambut luar biasa. Luar biasa. Dan seandainya itu
kami tidak mendapat sambutan, ya wassalam lah, kami harus kembali ke Surabaya. Tapi karena hafizah ini adalah orang-orang yang baik, yang bisa menerjemahkan bagaimana sikap Rasulullah Muhammad SAW, kami langsung didudukkan di tempat itu, dan itu kami nikmat sekali. Saya sampaikan, ini adalah taman-taman surga. Cuman tidak semuanya mampu membaca karena dia pakai apa? Kacamata dunia, bukan kacamata akhirat. Indah sekali. Sampai tadi saya lihat itu pohon apa itu? Masih ingat? Pepaya. Itu ikut ngaji, itu ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sini muraqabah. Bisa begini-begini. Dan bahkan saya sempat tadi mengambil foto. Ini berkat rahmat Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Pepaya-pepaya di depan itu tumbuh besar. Itu barokah Al-Quran. Tidak cukup itu, saya nyampe ke sini tanpa nanam itu sudah makan. Di belakang tadi itu adalah berkah Al-Quran. Maka bagaimana kita merawat Al-Quran? Satu titik. Kalau tadi ada selentingan, saya tidak rela kalau panjenengan hafiz Al-Quran misalnya, kok ternyata disangoni 50.000. Itu adalah istilahnya apa? Bisyarah ya. Tetapi itu tanda saja, tanda saja. 50.000 tanda, tapi nanti di akhirat itu dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa setiap apa yang kalian lakukan, satu huruf dari Al-Quran itu adalah 10 kebaikan. Kita sedang muraqabah tadi, itu sedang melakukan bagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Quran. Siapa orangnya yang ingin berdialog dengan Allah, Al-Quran yang akan dibaca. Tadi para hafizah sudah melakukan itu semua. Kita bangga kalau bertemu dengan gubernur, betul? Wali kota atau bupati. Kenapa kita tidak bangga kalau kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Tadi audiensi dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa dilihat, bisa dibaca oleh orang-orang yang cerdas. Tidak cukup pintar. Kalau orang pintar terbatas dia pakai kacamata dunia. Kalau orang-orang yang sudah siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa Ini jawaban orang-orang yang cerdas yang Allah sudah redaksikan dalam Al-Quran. Siapa mereka? Mereka ulul albab. Kalau saya berbicara orang cerdas, orang pintar itu dua. Orang cerdas itu alladzina yadhkurunallah, dia ingat kepada Allah. Salah satunya adalah haki dua tadi, ingat kepada Allah. Qiyaman, manakala berdiri, dia memanfaatkan itu. Wa qu'udan, duduk, memanfaatkan itu, ingat kepada Allah. Wa 'ala junubihim, leye-leye. Apa leye-leye itu? Santai. Ya, santai. Itu ingat kepada Allah Subhanahu. Dan dia pikirannya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia selalu ingat tentang bagaimana Allah telah menciptakan langit beserta isinya ini. Langit dan bumi beserta isinya. Untuk itu berbanggalah, kalian itu ahlullah. Alhamdulillah, kalian itu ahlullah.
kalian itu loh, kalian harus bangga. Tidak semuanya mampu seperti kalian. Banyak orang yang pintar, tapi tidak mampu seperti kalian. Kalian setiap saat berkomunikasi dengan Allah. Kalian setiap saat beraudiensi dengan Allah. Bagaimana tidak iri orang-orang yang cerdas itu? Kalian sudah menjadikan model kehidupan itu seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ulul albab, yang sudah dibacakan lanjutan ayatnya tadi. Yang berikutnya, kalau tadi sudah diterjemahkan Al-Quran dari berbagai macam, ada bahasa Inggrisnya itu sebagai pelengkap bagaimana kita mengantarkan Al-Quran. Ada bahasa Arabnya, tetapi para santri yang dimuliakan oleh Allah, banyak yang mesti dikembangkan dari Al-Quran itu. Mungkin kalau kalian misalnya satu dengan suara modal kalian, suara yang dititipkan oleh Allah lewat lisan kita, maka mungkin tidak hanya yang seperti itu satu. Contoh, apa bedanya orang ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan namanya orang-orang yang bersyukur. Betul? Punya suara, dikembangkan suaranya itu. Tidak tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Itu salah satu orang yang bersyukur. Yang kedua, kalau tadi hadir undangan 50.000, coba sentuhlah sedikit. Saya kalau undangan itu 1 juta satu ayat, bahkan 3 juta satu ayat. Gak percaya? Gak percaya? Kemarin saya masih bersama Bu Gubernur. Saya baca 1 ayat 1 juta. Dan itu pun setelah selesai saya disajikan ikan salmon namanya. Dan salmon itu adalah ikan yang membantu kita supaya tidak pelupa. Makanya saya contoh, saya tidak pernah lupa sama istri. Itu karena sering dikasih ikan salmon. Lupa ketika tidur saja, itu sunatullah, tidak perlu dibantah. Yang berikutnya, ketika kita menyentuh Al-Quran, ya bacanya jangan biasa-biasa. Makanya jadi orang jangan jadi orang yang biasa. Jangan jadi orang yang kebanyakan. Jadilah bagian dari yang sedikit ketika baca Quran misalnya. Seperti tadi, banyak tadi baca Al-Quran, luar biasa itu. Masya Allah, iya, luar biasa. Saya nirukan ya. Kan bacanya tidak tartil tadi ya. Begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya sakit. Bayangkan bagaimana tidak sakit. Tapi sebelum sakit itu sudah berlatih. Artinya apa? Walaupun sakit masih bisa dipakai. Gitu? Betul? Ini suara sakit tapi masih bisa dipakai. Sama. Kalau kalian menghafalkan mulai saat ini, ya Allah, walaupun sakit masih bisa dipakai. Segar bugar tapi nggak menghafalkan, ya nggak bisa dipakai.
Saya tadi cerita, ya Allah luar biasa anak-anakku singkat. Kemana-mana bersama Al-Quran. Betul? Muraqabah di bis itu. Saya tidak membayangkan kalau yang pimpinannya itu adalah RT RW. Dangdutan. Dangdutan. Joget. Gitu. Tapi orang-orang yang hamilul Quran luar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar